Saya permisi, Bu, saya permisi mengambil gambar. Terus jawab ibu itu, jangan, kata dia. Lah kenapa, Bu? Nggak jadi, kata dia. Bener, Bu, kata Bu. Nggak jadi, nggak. Saya coba, jepret, dilepak. Saya lampu 2 payung meledak, kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Terima kasih sudah mau mampir ke channel saya. Semoga kawan-kawan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala di musim pandemi ini. Sehat semua. Kawan-kawan, hari ini saya berusaha untuk memperkenalkan kawan-kawan dengan seseorang yang memotivasi saya untuk menjadi seorang fotografer profesional. Beliau adalah Kang Leman Biotas Fotografi. Terkenal di dunia fotografi, itu bernama Biotas Fotografi di Lampung Tengah. Selamat datang Kang Leman. Salaman dulu Kang Leman. Beliau ini asli Gunung Sugi, kawan-kawan, Lampung Tengah. Jadi sudah malang melintang di dunia perfotografian. Nanti kita akan tanya dan minta motivasinya kepada beliau gimana menjadi sepro seperti sekarang ini. Dan beliau juga sudah punya studio besar, studio cetak terbesar di Lampung Tengah, dan menjadi banyak rujukan kawan-kawan untuk cetak di tempatnya beliau. Kita akan tanya satu persatu, kita akan tanya motivasinya. Kang Leman, jangan serius-serius Kang Leman, sambil ngerokok santai. Hari ini judulnya kawan-kawan kita berbincang santai ya. Nanti kalau mau melihat hasilnya dari hasil fotografi dari Kang Leman Biotas itu bisa kita lihat, nanti saya taruh di link deskripsinya, Facebooknya dan IG-nya. Kang Leman, Siap. dari tahun berapa? Grogi saya, Pak, grogi saya. Suka ngeliat cewek aja grogi. Dari tahun berapa? Berkecimpung di dunia fotografi. 2006. 2006. 2006 saya masih ngulur kabel. Dia sudah itu dari mulai klis berarti ya? Ya, 2006 mulai klis, cuman nyetak BW, Pak. Nyetak BW di kamar gelap. Ya nyetak hitam putih. Awal-awal dari foto. Ngikut orang Cina dulu kita. Oh gitu. Terus ikut orang Cina terus sampai tahun 2019 kalau nggak salah. 2019 ikut studio orang keturunan orang China ya. Oh gitu. Jadi selama di sana sampai udah pegang kamera gitu berarti udah ya? Belum, baru belajar, Pak. Baru belajar. 2006 sampai 2019 belajar tuh kawan-kawan. Belajarnya itu lama, tahu? Nggak instan kayak sekarang. Anak-anak sekarang itu pengennya cepet, pinter, mentang-mentang ada Lightroom sama Photoshop. Preset. Yang diandelin anak sekarang preset. Preset kawan-kawan ya, preset itu. Jangan kalau kita orang dulu buta lihatnya dari kamera klis itu buta. Jadi speed, ISO dan diafragma itu. Tunggu sebentar, ada motor lewat jadi suaranya agak nanti terganggu. Jadi speed, ISO, diafragmanya itu harus matang, teman-teman. Jadi harus matang, jadi kita bisa menghasilkan gambar yang baik. Sebentar kan kawan, ada motor lewat. Nah, setelah itu Kang Leman jelas punya inisiatif untuk punya usaha sendiri. Itu dulu siapa memotivasi Kang? Yang bermotivasi kakak. Dari kakak ipar, kakak ipar, kakak kandung semuanya. Oh gitu. Jadi apa kata mereka? Ya terus aja.
Oh, ginilah ibaratnya, man daripada ikut orang mending kerja sendiri gitu. Iya, terus. Jadi dulu itu punya motor, saya leasing motor itu Pak. Saya leasing, saya beli kamera, saya kredit kamera. Waktu awal kamera itu masih di 3.000 di digital pertama. Di 3.000. Di 3.000. Warnanya cekadut, susah. Masa sih? Oh, iya. Jangan-jangan mengecilkan yang dipunya di 3.000. Ya cuman yang punya di 3.000 jangan kecil, nggak boleh kecil emang. Cuman ya harus ekstranya ya pengaturan detailnya amat sangat susah menurut saya tapi. Oh gitu, kawan-kawan jangan mengecilkan ya. Yang jelas yang punya di 3.000 terus saja. Yang penting pengaturan kameranya harus lebih dipahami seperti Kang Leman. Kemudian ini Kang Leman, suka duka. Kalau masalah suka duka banyak. Suka dulu. Sukanya apa ya? Banyak lah Pak. Sukanya banyak. Apa itu? Salah satunya apa dong? Paling kenal cewek paling. Salah satu. Beliau ini juga di bidang wedding ya kawan-kawan ya. Jadi dia memilih bidang wedding itu. Jadi kalau di bidang wedding itu menurut kami ya uangnya sering. Jadi selama masih ada pengantin berarti kita masih kerja. Itu Ya. aja. Logikanya gitu. Makanya kita pilih wedding fotografi. Nah, sekarang yang mau jadi pengantin yang khususnya di wilayah Lampung Tengah silakan hubungi Kang Leman. Woi, pengalamannya luar biasa. Kawan-kawan, kalau dengar suara kami lagi begadang di Bakery. kami lagi begadang di lokasi pesta. Jadi karena ini tempat saudaranya Kang Leman dan malam ini juga wis pengajian, jadi kami begadang malam ini. Jadi daripada nganggur kita ngobrol yang lagi bermanfaat. Nah, Kang Leman. Terus kemudian kok sampean punya inisiatif bikin studio besar? Itu nggak sulit modalnya? Ya dibilang sulit, sulit. Dibilang enggak, ya tergantung niat Pak. Kalau kata niat kita nggak sulit, ya nggak sulit. Tapi kalau kata niat kita sulit, ya sulit. Jadi sesuatu pekerjaan itu tergantung dari niat hati kita Pak. Berat gitu. Jadi hati sama pekerjaan itu harus nyambung. Kalau hati sama pekerjaan nggak nyambung, itu nggak bakal jadi. Berarti cintailah pekerjaan. Iya, benar sekali. Cintailah pekerjaan, nanti kita akan menemukan niat-niat tertentu. Sama saat kita itu mencintai seorang kekasih. Betul kan? Larinya ke kekasihnya Nick. Benar. Kalau mencintai seorang kekasih, kita harus juga ada niatan untuk menikahi. Itu sama kita seorang fotografer, harus ada punya niatan kita punya studio besar. Itu untuk kita bisa berkarya lebih banyak. Langsung ini. Nah, kita suka sekarang juga. Aduh, dukanya gimana ya? Masalah duka tuh dari yang segi dihina, diketawain, dikucilin. Jangan nangis dong, biasa aja. Salah sedih kalau udah ngedenger masalah suka duka itu kayaknya banyakan dukanya timbang sukanya. Oh, gitu? Cuman sekarang alhamdulillah banyakan sukanya timbang dukanya. Ini sekarang cerita dukanya supaya bisa dipelajari kawan-kawan, supaya menguatkan hati kawan-kawan untuk kalau Dukanya. punya pengalaman yang sama, jadi mereka tahu untuk mengatasinya. Seperti Kang Leman. Ayo. Dukanya. Duka waktu itu saya beli mau belajar digital itu pakai kamera Kodak Pak. Kamera Kodak yang kecil, yang harga 1.500.000 dulu. Jadi itu Mereknya Kodak. mereknya Kodak. Tipenya? Ya Kodak. Namanya Kodak. Oh gitu ya. Namanya Kodak. Terus? Yang isi batu 2, yang selipin di pinggang ada dulu zaman iya, dulu. iya. Ya. Saya pakai itu motor pertama kali motor manten. Itu job masih harga 150 kalau nggak salah. 150.000. 150. Digital? Digital. Dulu itu. Tahun? Nggak tahu Pak, lupa. Saya masih kuliah itu. Nah, terus motolah manten. Ya jelas banyak tadi dilatih orang. Saya cuek. Karena dalam hati saya pengen maju gitu. Suatu saat ini, ya saya moto manten. Saya moto. Itu posisi manten itu pokoknya nggak ada lens, pokoknya nggak ada potret, landscape semua saya foto. Posenya landscape semua. Karena
Ya, karena kalau mau posisi apa Portrait. potret lucu, nggak pantas di situnya. Karena kan saya kan sembari belajar ngedit gitu loh Pak. Landscape aja lah biar Kopinya muda. nggak ngebayang. Oh, nggak dikit-dikit. kebayang. Oh. Gitu. Itu cara ngakali kawan. Cara ngakalinnya kan nggak ngebayang dikit udah. Saya foto, dah foto di luar udah beres. Pengantinnya yang buat saya bingung, pengantin minta foto di dalam. Dengan posisi itu nggak ada lampu. Aduh, megang pala, garuk-garuk. Saya inisiatif, saya foto dekat jendela Pak. Mantin saya foto dekat jendelanya terang. Oh, iya. Udah, akhirnya udah terkendali kan, aman, pulang. Itu diketawain orang, tetap diketawain orang, cuman saya cuek aja. Nah, udah berlanjut setahun, 2 tahun, masih pakai Kodak. Langsung gantilah kamera. 3.000 tadi. 3.000, saya beli 3.000 kan. Waduh, masih kurang lessing motor saya Pak, lessing motor gitu. Udah, saya beli 3.000. Beli 3.000 pakai land blade ini. Nissin. Ini Blade jadi Nissin. lama nih dari 2000 ini. Ah ya, blade ini baru saya pis 1 kali. Ini dari di 3.000 ini. Ini rupanya jimatnya kawan-kawan. Ini Terus. senjata saya ini. Nah, terus udah itu saya motret lagi, diketawain sama pengrias. Nah, alasannya? Ya saya nggak ada alat. Alatnya cuma kamera sama lampu. Sedangkan fotografer harus ada lampu, payung segala lengkap. macam. Nah, cuman dalam hati saya nggak bakal misalnya saya yakin saya bisa ngalahin dia orang gitu. Walaupun saya pakai blade kata aku. Gitu loh. Dah diketawain, saya dengar diketawain di belakang Pak, pas di belakang saya moto, tahu ya, dah saya diem aja. Selesai, dah terus. Dah, kalau misterinya nanti, masalah misteri nanti kita Oh iya cerita. langsung aja misteri langsung. Nah, Urusan ngeri kan kawan. Ada fotografer misteri kayak gini. jadi waktu pas ngejob itu di Panggungan, yang kenal Panggungan, yang orang Gunung Sugi pasti, Metro, Bandar pasti kenal Panggungan. Jadi waktu saya ngejob di Panggungan, selesai akad, dah santai kan, selesai akad, langsung biasalah fotografer keliling, moto dapur, moto segala macem. Nah, pas satu yang belum dipoto, bagian ibu-ibu, ada yang jaga cabai, bawang segala macem lah. Nah, saya permisi Bu, saya permisi mengambil gambar. Terus jawab ibu itu, jangan kata dia. Lah kenapa Bu? Saya kan ini kata, saya kan suruh tuan rumah Bu kata. Nanti saya nggak dibayar kata aku. Nggak jadi kata dia. Bener Bu kata aku. Nggak jadi nggak. Saya coba, jepret, gelap Pak. Gelap, layar LCD kamera tuh gelap. Saya taikin lagi ISO, speed saya taikin lagi, tembak lagi, jepret, nggak jadi lagi gelap. Tuh kan nggak jadi kata ibu itu. Iya, tapi saya diam. Kok nggak jadi? Dalam hati saya, kok nggak jadi ibu ini? Sekitar umur berapa ibu itu? Ya paruh baya lah Pak. 50-an lah ya. Nah, kurang lebih 50-60 gitu Pak. Nah, akhirnya saya pentokin. Setelah ini saya pentokin Pak. Anten kalau moto orang itu nggak kelihatan, putih. Putih kita moto tembok masih putih. Nah, saya setel tinggiin semua, saya foto lagi. Tidak Bu, sekali lagi Bu, kalau nggak jadi saya mundur kata. Saya jepret lagi, tetap nggak jadi Pak. Udah, saya diam. Jadi sampai nanti terus cari tahu itu Nah, orang itu. itu sembari mikir Pak, saya sembari mikir jalan ke Tarup itu, kenapa nggak jadi? Kenapa kata aku? Udah, setelah saya Tarup, saya duduk saya diam ngelamun. Saya muter lagi, kok lampu blid ini habis kataku, padahal saya baru ganti batu. Lampu blid ini Lampu blid ini ganti baru ganti baru, gara-gara motret ibu itu habis. luar biasa ibu itu ilmunya. Nah, terus, loh, kok batu ini habis kataku. Aduh, jangan-jangan itu udah mata aku. Nah, setelah saya selidikin, pihak keluarga datang mendekat saya. Kenapa Kak diem aja kata dia. Tumben kata dia. Biasanya ngobrol kata dia. Enggak, aku tadi moto di dapur kata aku. Ibu-ibu yang di situ. Kok aku moto nggak jadi? Berapa kali? 3 kali lah kata aku, nggak jadi. Malah batunya habis. Oh, itu orang pinter Kak di sini kata dia. Matang kataku. Untung nggak cuma lampu pikirku batunya. Nah, udah itu besokannya saya ketemu senior saya Pak. Daerah Unit atau Kota Bumi gitu. Saya ceritakan masalah pengalaman saya, cerita sama-sama nyata studio, cerita. Kata dia, kamu masih mending kata dia, cuma lampu blade kesedot kata dia.
saya lampu 2 payung meledak katanya. Dulu. Gitu kata dia. Loh kok bisa kataku? Ya waktu pas di dekor ada yang ngomong nggak jadi. Saya nekat des meledak. Itu tak ceritanya Itu Pak. nggak ada masalah kelistrikan tuh nggak ada? Nggak ada. Masalah fisik kan nggak ada. Jadi memang benar dunia nyata sama dunia gelap itu ada ya memang benar. Saya pernah ngalamin sendiri gitu loh. Nggak tembus ya? Nggak tembus gitu loh. Jadi kalau kawan-kawan misalnya ada yang pernah nemuin kayak gitu itu ada. Iya. Itu ada gitu. Ada cerita juga tuh di sekitar tahun berapa itu di Tanjung Kari apa di mana gitu ya? Boleh sambil ngopi Pak? Boleh, Boleh. sambil merokok juga boleh. Itu jadi ada orang tua itu bertiga gitu loh. Bertiga dia minta foto, tapi bukan saya yang foto, ini cerita viral banget saat itu ya. Kalau ada media sosial dulu viral. Jadi orang itu difoto, jebret. Dia bilang sebelumnya nggak akan jadi saya, nggak akan jadi. Begitu jebret, bener-bener orang itu di tengah itu nggak ada. Padahal orang itu posisi di tengah, itu tembus pandang. Potret lagi sama fotografer, jebret 2 kali 3 kali nggak ada. Itu kan Bu, Pak, gara-gara bapak ini bilang kayak gini nggak ada betul gambarnya kan gitu. Akhirnya orang itu nangis pulang. Begitu pulang, nggak tahu gimana dia balik lagi minta foto. Ada abis Ada. itu. Makanya kalau kata orang Jawa itu lidah itu bahaya, spait lidah gitu. Mulut Bener nggak ibarat ada. kata mulut mah harimau lah ya. Nah itu masalah mistis-mistis. Ada lagi yang lain? Pulang kerja diikutin kunti apa? Enggak. Kalau pulang kerja diikutin kunti nggak ada. Cuman kalau pulang kerja diikutin orang mau dibegal itu ada. Woi Lampung. Itu gimana itu ceritanya? Ya ceritanya gimana ya? Waktu pas pulang motret di mana itu Pak ya? Pendosari kalau nggak salah Pak. Saya pulang 7:30. Pulang 7:30 diikutin di sebutin kampung. Ya, jangan disebutin. Saya pulang dari Bendosari, saya lewat kampung itu pokoknya diikutin terus, diikutin. Terus itu ya ada yang ngikutin ya. Alhamdulillahnya udah ada mau dekat rumah. Jadi saya belok ke rumah, saya duduk nyantai. Mari ngetes saya ngat orang itu ada beneran. Katanya dia nungguin nyebrang ya akhirnya. Oh, kata aku ini tuh orangnya. Udah gitu. Kalau masalah diikutin enggak. Kalau kawan itu saya belum pernah ya. Kalau kawan itu pulang pernah terasa berat motor itu. Pernah terasa berat. Kenapa kok berat bener motor kayak kempes gitu. Kita tahu di belakangnya bilang, udah Mas aku sini aja gitu ya. Oh ngeri itu. Untung alat nggak pecah. Dia langsung nggak tahu kemana lagi dia pokoknya. Udah Mas saya sini aja coba bayangan. Waduh gimana coba merinding. Kalau untuk malam-malam saya nggak pernah ikutin orang, alhamdulillah bertahun-tahun ya alhamdulillah enggak. Cuman posisinya ya yang saya khawatirkan itu bukan orang Pak. Ya bangsa-bangsa begitulah. Nah, kalau orang dikasih aja sudah. Kalau saya sih ya, kalau saya pribadi lebih baik ketemu yang kayak gitu cuma sama orang. Kalau saya enggak dua-duanya dah. Nah, bagus cuma dua-duanya. Enggak Cuma dua-duanya dah. kalau untuk suruh milih, saya lebih baik ketemu kayak gitu Pak, timbang sama orang. Alasannya? Nah, kalau sama orang bonyok Pak. Punya masih hidup. Cuma kalau ketemu itu kan Pingsan, besok cari dukun untuk obatinnya. Terus kemudian, nah setelah bertahun-tahun, ya kan, berniat pengen buka studio. Itu kerjasama atau sendiri, terus permodalan gimana sih? kerjasama Pak. Kerjasama itu akhirnya udah mumpuni lah kira-kira. Nah, awal-awalnya kontrak bu ya? Awal kontrak, terus ada lahan kosong, di lahan kosong. Nah dari situlah. Pemasarannya ya saya sendiri, saya sendiri kan, jadi pemasarannya itu ya gimana ya Pak ya? Lewat internet, nggak ada dulu, jarang Pak. Iya, yang belum ada, jelas internet baru-baru ini. Baru-baru ini aja yang sebar foto langsung diupload, dulu nggak ada Pak. Jadi banyak antara saya dan kawan-kawan. Di mulut. Dari Oh, mulut. Biogas punya ini, punya dari studio mulut. gitu kan. Jadi dulu itu masih ibarat kata adu editan Pak. Oh, gitu. Editan yang terbaik dia yang rame. Dulu misalnya
zaman dulu masih gimana? Foto itu masih aneh-aneh, Pak. Jadi ada yang minta sama malampir, ada yang minta foto di kuburan ya. Ada yang minta naik macan, macam-macam, Pak. Lucu-lucu pokoknya. Tadi kan kalau sambil ngopi. Terus? Jadi siapa yang bisa ngedit itu, dia yang rame. Bisa ngedit gitu, bisa kerjanya rapi, persis gitu loh. Persis kayak naik macan bener, sama malampir bener, dia yang rame. Soalnya sampai jagonya lah ya. Jadi kan ngerjainnya kan sulit emang itu, Pak. Apalagi kalau udah ganti badan. Ampun, Pak. Mas, bisa nggak kata konsumen kan? Saya pakai baju pengantin ini. Bisa kita. Walaupun dalam hati nggak bisa, cuman bisa gitu Nah, aja. itu memang itu yang harus dicontoh sama kawan-kawan tuh. Jangan berkata tidak, kawan-kawan. Jadi kita harus positif lah bahwa kita mampu. Bilang aja iya dulu. Nanti kalau memang kita nggak mampu, konsultasi sama yang bisa. Gitu. Terus kemudian? Nah, dari situ kita punya konsumen dari Palembang, dari Tugu Mulyo, ke Bandar semua. Orang ke Bandar semuanya tangnya itu segala macam. Kalau dari Palembang itu seminggu dia, Pak, menginap di studio seminggu. 1 minggu full. Ya kita nggak tidur 1 minggu. Saya nggak tidur 1 minggu. Pernah saya dulu nggak tidur. Saya ngerjain punya dia. Sekali ngerjain punya itu, ya tidur lah. Tidur ayam. Tidur ayam ya, tidur kalau ayam. nggak tidur mati orang. Paling tidur hari. setengah 6, Pak ya. Setengah 6 bangun jam setengah 7. Pas studio kita kan, beres-beres dia setengah 7. Itu terus 1 minggu itu. Karena arah Palembang kan dia ngejar target juga mungkin ya, banyak. Dia sekali bawa dulu 100 lembar, 150 lembar, itu ganti pala semua itu, Pak. Nah, itu dibantu oleh kakak ipar sama karyawan lainnya. Ada berapa jumlah karyawan? Berapa, Pak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kurang lebih, Pak. Kasir sama 7, Pak. 7. Sama kasir 2. Kalau itu kerjasama sama Konica apa memang kita beli mesin Konica? Mesin, Pak, Beli mesin ya? Berapa miliar? Aduh. Kakak ipar urusannya, Pak, mesin. Oh iya. Dia yang ngeluarin duitnya Katanya gitu. kemarin rusak lampunya Habis apa itu? 100. 150.000. 100 M. 150. 100 juta, 1 juta, Pak. 100 juta ya? 100 juta. Lampunya coy. Lampu untuk lasernya mati. Kita oper ke cabang Kota Bumi kan. Jadi nunggu inden, Pak. Inden lasernya itu inden. PP selama kurang lebih 1 bulan. Saya PP Kota Bumi Bandar untuk nyata itu. Ya 100 juta itu. Lasernya. Yang menarik itu kisah mistis ya kawan-kawan. Kalau ini motivasi biasa kita dengar dari para motivator. Mistisnya itu yang penting, luar biasa. Sekarang gini aja, Pak, kalau kita mau maju ya itu aja, yakin aja sih. Yakin maju insya Allah. Punya keyakinan yang jelas. Kalau masalah bisa, jangan ada kata-kata sekali nggak bisa. Itu aja, Pak. Yang penting bisa gitu. Jadi konsumen itu percaya gitu loh. Kita wajib konsumen percaya. Misalnya, Mas, bisa nggak foto kayak gini? Bisa gitu. Mas, bisa nggak kayak gini? Bisa gitu. Walaupun kita nggak bisa dalam hati kita. Pasti dalam benak hati kita, pikiran kita nyambung. Oh, nanti gini. Pasti bisa. Jadi gini. Kayaknya sepertinya mengkondisikan otak. Ya, Mengkondisikan otak supaya memang ya harus bisa gitu. Kalau kita ngomong nggak bisa ya sampai kapan-kapan ya nggak bisa. Jadi kalau fotografer yang awal-awal baru bermunculan, kalau udah tertanam dalam hati nggak bisa, fotoan begini bisa nggak, Mas? Ngomong nggak bisa ya sudah. Lebih baik korbankan dulu ilmu pengetahuan, belajar sama yang bisa. Misalnya kita dapat konsumen yang inginnya aneh-aneh, gitu. Ya bilang aja bisa dulu. Kemudian kita cari referensi, cari guru yang baik. Kita belajar dari beliau, kemudian bila perlu ajak beliau kita bayar. Iya kan? Ada cerita lucu, Pak. Cerita lucu. Oke. Ini cerita lucu, Mak. Ini kawan-kawan ya. Jadi saya motret itu daerah bakery juga. Daerah bakery 1000 Wonosari apa ya? Lali aku, Pak. Jadi saya pas pose close up itu cewek. Saya pakai lens selfie, Pak. Saya pakai lens selfie, saya potret. Saya tunjukin ke Mate. Apa jawab Mate? Mas, kok fotonya koyong ini ngeblur? Ngeblur belakangnya, Mas. Ngeblur belakangnya. Bokeh kawan-kawan Bokeh. maksudnya.
Lah apa mbak? Aku nyewa dekor 4 juta loh mas katanya. Kok diblurin katanya. Dari situ saya punya pengalaman. Oh berarti semua orang nggak suka. Ada yang suka bokeh, ada yang nggak suka bokeh. Itu kunci kata aku. Jadi dari situ untung saya bawa lensa cadangan pak, bahasa lensa Ya standar. sapu jagat lah. Sapu jagat. Saya pasang itu, saya foto lagi kayak gini mbak maksudnya. Nah isi pikir mas terang kabeh katanya. Nah dari situlah pick saya kantongin pak masuk tas. Nggak pakai pick lagi dari awal motret sampai akhir. Padahal kalau zaman sekarang kekinian kawan-kawan ya, untuk bokeh-bokeh gambar itu kekinian. Iya. Cuman ada kalanya memang sesuatu hal itu nggak semuanya harus bokeh. Pecinta bokeh gak usah khawatir. Yang jelas bokeh juga baik. Yang jelas juga ada sesuatu hal yang tidak perlu memakai bokeh. Ini juga salah satu tips kawan-kawan. Misalnya kita berkunjung ke Menara Eiffel. Kita diajak pengantin untuk prewedding di Menara Eiffel. Nah, sementara Menara Eiffelnya itu kita buat bokeh, Jelas marah orang. marah orangnya. Saya jauh-jauh ke Menara jauh ke Prancis sana. Kok bokeh ini Prancis? Nah, itulah kawan-kawannya. Jadi harus bisa dibedakan. Mengkondisikan juga. Mengkondisikan. Ada sesuatu yang harus kita kondisikan. Makanya belajar perlu, latihan pun perlu. Gitu. Gimana kalau sebutan kawan-kawan kita itu sebagai pecandu hunting, spesialis hunting? Hunting, kita masalah hunting. Hunting ini berdebat pak, berdebat. Ada yang ngomong, buat apa hunting? Ngabis-ngabisin shooter? Salah satu. Kedua, nggak dapat duit katanya. Malah ngeluarin duit ya. Cuman untuk pribadi saya, hunting itu ya perlu. Karena satu, kita bergaul sama kawan-kawan yang dari nggak kenal jadi kenal, yang pokoknya yang jauh jadi deket, gitu loh pak. Terus kan bisa berbagi ilmu, bisa berbagi trik, itu kalau hunting menurut saya. Cuma kalau untuk berpikiran ngabis-ngabisin shutter, ini itu nggak, dalam pikiran saya nggak pak. Saya niatnya cuma untuk silaturahmi dalam hunting itu Ya, pak. sama buang kejenuhan ngedit. Sama mau ngedit, ya ngedit, apalagi kalau udah mulai job rame, hati-hati. Puter pala. Bisa pala jadi kaki, kaki jadi pala itu. Sampai saya kemarin diperbantukan. Aduh. Nah, contohnya Pak Agus. Saya minta tolong bantuan beliau. Pak, tolong bantuin editin. Beliau, alhamdulillah beliau mau ngeditin. Yang ada kerjaan. Terus saran buat kawan-kawan? Ya kalau saran buat kawan-kawan sih apa ya? Yang penting jangan putus asa gitu aja lah Pak. Yang penting niat, yakin, udah itu aja Pak. Jangan kata-kata nggak bisa gitu. Soalnya saya punya asisten Pak. Kalau dia udah ngomong nggak bisa, saya paling jijik. Coba dulu, baru bilang nggak bisa. Gitu. Kayaknya ada yang tersindir kayaknya ini. Coba dulu. Kenapa kamu nengok-nengok? Coba dulu, tes dulu, kira-kira memang udah nggak bisa. Tanya. Jangan ngomong nggak bisa, tanya. Saya belum bisa ini, belum. Jangan bilang nggak, belum. Saya belum bisa ini. Terus sesuatu pekerjaan itu harus dilihat dari hati Pak. Kalau hati sama pekerjaan nggak sinkron, nggak jadi. Itu tergantung juga mantennya, woi. Kalau mantennya kayak kemarin kita itu. Nah, itu lain cerita Pak, itu lain cerita. Tips-tips buat pengantin. Tips buat pengantin, kalau jadi pengantin harus punya senyum lah. Ya. Jangan kayak manten dijodohin kayak kemarin, gimana itu? Manten dijodohin itu Pak kayaknya. Itu pengalaman saya yang amat sangat buruk itu Pak. Dari akad nikah sampai selesai. Dari kedatangan, dari akad nikah, acara adat, nggak ada senyum-senyum. Nggak ada senyum. Ngajak berantem ya. Ngajak berantem iya. Ya Allah, itu sulitnya naudzubillah. Gimana itu? Jangan sebut. Jangan disebut. Bahaya kita dikomplain orang nanti. Sensor. Ada kisah-kisah yang sedih bikin sampai menangis? Apa ya? Kalau saya punya, sampai punya nggak? Yang bikin kira-kira pulang kerja nangis, betul-betul nangis. Nggak ada kayaknya Pak. Nggak ada ya, alhamdulillah berarti belum sampai segitunya. Nggak ada. Hilang alat? Hilang alat alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Tuh nih, perhatikan nih, nggak ada alat hilang, nggak ada alat tertinggal. Kalau alat ketinggalan ada apa? Contoh tadi, hari ini. Hari ini tuh. Hari ini. Trigger Pak ketinggalan. Aduh. Trigger sebaterai-baterainya, katanya baterainya juga. Iya. Hari ini ketinggalan. Oke kawan-kawan, itu tadi hasil dari investigasi kita. Bertanya-tanya, ngobrol santai. Obrolan santai.
jika kawan-kawan punya niat untuk menjadi fotografer, jangan katakan tidak. Katakan pada diri kita bahwa kita mampu. Seperti yang beliau katakan, beliaunya performanya seperti ini. Terkenal paling kecil sendiri fotografer di Lampung. Tapi kualitas boleh diadu. Nanti silakan sampean lihat di Facebooknya atau di Instagramnya. Saya akan sertakan di link di bawah. Oke, nanti kalau ada pertanyaan terhadap kakak Leman Biotas ini, silakan nanti saya sertakan juga nomor HP-nya di bawah. Langsung aja, jangan ke saya, pening saya nanti jawabnya. Oh ya, saya juga minta maaf bagi kawan-kawan yang belum saya sempat untuk membalas komennya, membalas pertanyaannya, bukan perkara apa-apa, karena satu, keterbatasan ilmu. Saya harus bertanya pada guru-guru juga. Yang kedua, keterbatasan alat. Jika semua pertanyaan alat, Mas, kalau ini sama ini menangan mana? Nah, itu kan saya belum pernah coba kalau alatnya belum saya ketemukan. Itu juga iya. Kemudian saya juga perlu referensi dari kawan-kawan. Kadang-kadang dari kawan-kawan itulah nanti muncul video-video baru yang akan saya untuk jawab. Contohnya misalnya, Bang, gimana kalau motret dekorannya warna-warni? Kemarin saya sudah jawab, ya kan? Bang, gimana kalau ini itu? Kemarin ada sebagian besar juga saya sudah jawab. Jadi jangan ragu untuk bertanya. Saya bersedia untuk menjawabnya, dan itu juga buat bahan saya untuk belajar. Bukan saya ngajari loh ya, saya juga belajar. Terima kasih kawan-kawan untuk bertanya. Terima kasih Kang Leman. Jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.